Iya, bisa hidup sehat tadi kita masih bahas mengenai berkendara ya, yang aman gimana, karena soalnya banyak orang yang nggak punya misalkan punya masalah gitu. Contoh misalkan orang penyakit jantung, kadang-kadang dibilang nggak boleh berkendara, padahal sebenarnya bisa aja, asal dengan syarat dia tidak lagi dalam keadaan kumat, nggak baru aja kumat, nggak habis operasi atau pasang ring gitu, dan lain-lain ya. Sebenarnya tapi masih boleh, ada syaratnya tapi. Nah, tapi yang lain-lain tuh sebenarnya masih banyak yang orang nggak tahu kalau dia punya penyakit, tapi ternyata dia tetap aja maksa menyetir, itu yang nggak boleh. Nah, Iya, itu sekarang dia kita yang lanjut ya. berbahaya. Nah, Iya, itu dia yang berbahaya. Nah, iya. ternyata ada juga nih kondisi orang ini katanya dokter yang fakta dan mitos yang beredar, orang dengan kondisi panic attack atau panic disorder katanya tidak boleh untuk berkendara. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Ya, karena mental status itu merupakan salah satu persyaratan untuk kita memiliki SIM. Jadi kalau memang ada gangguan itu ya tidak diperkenankan. Karena misalnya dia dengar klakson aja, di klakson berkali-kali terus panik, terus nggak bisa ngapa-ngapain, otak dia nggak bekerja nih, jadi saya harus mau kemana. Nah, atensi dia akan terganggu. Ini yang akan membahayakan. Oke, tapi dok, untuk seseorang akhirnya tahu gini, Mhm. dia itu punya panic attack, itu gejalanya tuh seperti apa sih dokter? Oke, biasanya panic attack itu dia ada serangannya itu terjadi tiba-tiba. Artinya ada sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa aja gitu ya Dokter Vito, tapi dia tiba-tiba panik, berkeringat, kemudian berdebar gitu, seperti orang ketakutan, seperti itu. Oke, jadi Padahal yang kalau lainnya nggak apa-apa gitu. Padahal yang lain nggak apa-apa gitu misalnya. Iya, dia sendiri aja gitu Iya, yang dia ngerasa sendiri ya. aja. Nah, dibedakan juga sama yang stres ya, mungkin overthinking dan Iya. lain-lain ya, lain lagi tuh. Oke, Ya. ternyata masih banyak banget ya. Iya. Tapi ada penyakit lain lagi nggak dok setelah yang udah kita sebutin tadi? Ada, salah satunya adalah demensia. Nah, Apa tuh, memori ini gangguan memori yang terjadi secara bertahap. Jadi makin lama makin buruk. Demensia bisa demensia Alzheimer, demensia Parkinson, demensia vaskuler. Karena tadi memori, kemudian atensi, visuospasial, itu kan bagian status mental tadi, bagian dari domain neurofisiologi yang akan berpengaruh terhadap atau ketika kita menyetir itu melibatkan itu tadi gitu. Jadi kalau memang itu ada gangguan, artinya dia nyetirnya pun tidak akan baik gitu. Jadi memorinya akan terganggu. Ada salah satu contoh di Indonesia, waktu itu pasien dengan demensia dia melawan arah di jalan tol. Nah itu kan sangat membahayakan. Ternyata setelah diselidiki dia ternyata pasien demensia seperti itu. Nah, tadi misalkan nanti juga cantik pasien stroke tadi ya, pasien Iya. stroke juga hati-hati ya sebenarnya ya. Pasien stroke juga hati-hati. Nah. Itu tadi, keterlibatan lainnya adalah motorik. Memori, motorik ini berperan penuh terhadap kondisi saat kita menyetir. Gitu. Ya. Baik, ini sekarang tadi kan saya udah bilang bahwa kita mesti hati-hati dan mesti jujur dengan diri sendiri ya. Kadang-kadang Iya. aturan mungkin berbeda, kadang kita merasa lolos aja nih boleh ya. Mungkin karena beliau Kita yang nggak memberikan jujur. izin tidak tahu juga karena kita tidak jujur juga memberitahu. Iya. Nah, mungkin tips aja dokter, bagaimana kita mengenali penyakit-penyakit tadi dari awal sehingga bisa cepat memeriksakan diri. Oke. Yang pertama, kalau misalnya kita ada penyakit jantung, kemudian ada gangguan saraf, demensia, stroke, tumor otak, atau mungkin vertigo, kita segera periksakan ke dokter. Nah, kalau misalnya dokter menyatakan bahwa Anda tidak boleh menyetir dulu, artinya jangan menyetir dulu. Lakukan pengobatan, lakukan rehabilitasi, sampai latihan bertahap untuk koordinasi, untuk keseimbangan koordinasi. Nah, ketika itu semua sudah oke, dokter sudah menyatakan boleh nyetir lagi, baru bisa nyetir lagi. Dan mungkin kalau ada gejala-gejala terkecil yang mungkin kita nggak tahu itu penyakit juga sebaiknya kita check up ya. Benar, iya benar Oke, sekali. oke. Berarti kita harus aware sama diri sendiri ya dokter Iya, ya? aware. Ini Iya. buat keselamatan diri kita sendiri dan juga orang lain. Oke. Jangan sampai orang lain membahayakan orang lain karena kita. Yes, Kan gitu ya. benar. Makasih banyak Iya, dokter. Makasih banyak sama-sama. dokter. Makasih ya dokter. Iya, sama-sama, Iya. Intan. Nah dokter Vito nggak terasa ya, ini udah 1 jam kita menemani pemirsa di rumah sampai di penghujung acara. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Nah, tapi kita masih ada informasi yang menarik sekali. Informasi ini penting sekali Anda harus saksikan setelah ini mengenai seorang yang mengemudi dan mungkin saja ini jadinya akibatnya fatal karena ya tadi itu dia tidak melalaikan keadaan diri sendiri ya, nggak tahu akhirnya orang lain juga ikut celaka juga ya nantinya. Oke, saksikan dulu ya. Saya Dr. Vito Damai, Saya Intan Salmadina. Indonesia Hidup Hidup Sehat. Sehat.